LPSK telah melakukan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo di rumah Irjen Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan hingga siang ini LPSK juga masih terus berkoordinasi dengan Barreskrim Polri terkait dengan pengajuan dari pengacara Barada Eliezer untuk bisa menjadi justice kolaborator. Dan kita juga masih bergabung dengan juru bicara LPSK, ada Pak Ruli Novian. Pak Ruli Novian, ini kan tadi Pak Ruli sebelum jeda iklan juga memberikan informasi bahwa terbuka, memberikan perlindungan hukum bagi keluarga, terutama ini keluarga Barada E yang memang jika nanti disetujui sebagai justice kolaborator. Seberapa terbuka LPSK nantinya untuk memberikan pendampingan atau perlindungan hukum terhadap keluarga tersebut, terutama Barada E yang memang saat ini juga masih melakukan koordinasi antara LPSK dan juga Barreskrim? Ya, jadi kalau perlindungan itu kan, kalau Barada E dalam perlindungan dia punya hak yang diatur di undang-undang bahwa menyatakan perlindungan itu diberikan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Jadi kalau dia punya keterangan baik sebagai JC, kemudian LPSK menetapkan perlindungan terhadap yang bersangkutan, maka dia punya hak untuk keluarganya dilindungi dengan perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Namun sekali lagi itu juga masih butuh proses begitu ya Pak Ruli, karena memang koordinasi dan komunikasi juga masih dibangun antara LPSK dan juga Barreskrim Polri. Terkait dengan perlindungan dan juga pendampingan hukum yang akan diberikan LPSK terhadap istri Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E sendiri, hingga siang ini seperti apa yang memang telah dilakukan oleh LPSK? Pak Ruli, sebagai closing statement Anda. Oke, jadi memang begini, LPSK sejak awal kan sudah ada sudah mendapatkan permohonan ya, baik itu dari Polres Jakarta Selatan maupun sebetulnya dari yang bersangkutan secara langsung. Jadi ada permohonan perlindungan dari rekomendasi dari Polres Jaksel, dan juga ada permohonan dari Ibu P dan dari Barada E. Pada kesempatan awal juga kami sebetulnya ingin berharap para saksi atau orang yang mengetahui peristiwa ini, gitu kan, yang kemudian saat ini menjadi tersangka, itu juga bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sebagai saksi pelaku. Nah, tujuan saksi pelaku ini adalah agar kasus-kasus seperti ini mudah diungkapkan. Kasus-kasus seperti ini mudah diproses dan bisa membuat terang perkara. Nah, atas kesaksian dan informasi serta keterangan yang dimiliki saksi pelaku, maka penegak hukum akan menjalankan proses ini dengan lebih baik dan mudah. Untuk itu kemudian mereka dilindungi baik secara fisik, hukum, maupun hak-haknya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa dimiliki atau didapatkan saksi pelaku atau justice collaborator. Yang pertama perlindungan, yang kedua perlakuan khusus, dan yang ketiga tentunya adalah penghargaan. Nah, perlindungan ini sesaat setelah dia berpotensi sebagai JC, sebetulnya LPSK sudah bisa melakukannya. Baik. Namun LPSK sangat butuh keterangan dan informasi dari penyidik. Kita berharap juga LPSK juga bisa terbuka terhadap media yang juga menanti perkembangan terbaru pengungkapan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Ruli Novian, juru bicara LPSK.